Dan di sini juga bisa bikin kalian naik jabatan karena di sini ada promotion. And for the first time, we're bringing ProMotion to iPhone. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini gue pengen cerita singkat mengenai iPhone 13 dan juga iPhone 13 Pro. Ini adalah kedua seri dari iPhone yang baru aja diluncurkan. Dan gue bisa dapat unit ini karena gue dipinjemin sama Tokopedia. Jadi sebelumnya gue mau terima kasih kepada Tokopedia yang sudah meminjamkan kedua unit ini untuk dibahas di video kali ini. Dan juga mungkin ada beberapa video lanjutannya, but anyway, terima kasih kepada Tokopedia. Cek link di deskripsi untuk ngelihat tokonya ya. Dan kalau ngebahas mengenai kedua seri ini kenapa gue bilang seri? Karena masing-masing sebenarnya ada handphone lainnya. iPhone 13 ini ada versi mininya, kemudian iPhone 13 Pro ada versi Max-nya. Jadi iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, dan iPhone 13 Pro Max. Dan di sini, kalau kalian lihat ya kotaknya, ini sebenarnya kalau dibilang ukurannya mirip-mirip lah sama iPhone 12 secara ukuran. Di sini gue ada kotak iPhone 12 punya gue. Ukurannya agak-agak mirip, tapi ada yang berbeda banget dari sisi tampilan kotaknya. Kalau iPhone 12, tampilan kotaknya tuh bagian depan dari iPhone-nya, sedangkan iPhone 13 maupun yang 13 Pro adalah bagian belakangnya. Jadi itu adalah pembeda utama. Ini persis kayak iPhone 11. iPhone 11 itu tampilan belakangnya. Jadi kayaknya ganjil tuh belakang, kalau genap itu depan. Jadi Apple ini pintar banget untuk mengkombinasikan antara depan dan belakang secara bergantian. Covernya maksudnya. Oke, ini sebenarnya juga unitnya udah dibuka sama si Tokopedia ketika dikasih ke gue. Jadi nggak green pill, ini udah kebuka gitu. Jadi gue nggak bisa bikin video unboxingnya juga. Tapi gue akan kasih lihat isinya kurang lebih seperti apa. Ini dari iPhone 13 dulu ya. Ini yang warna pink, ukurannya yang 128 GB. Dan wow, it looks really good actually. Ini ada unitnya. Ya, ini ada unitnya. Gue bisa bilang ini seperti iPhone 12 aja sih. Kenapa gue bilang gitu? Tampilan belakangnya mengkilap sekali dan sisinya ini warnanya doff atau matte. Jadi matte di samping, mengkilap di belakang, oke? Dan kemudian sisanya cuma ini. Ada charger dan ada stiker sama SIM ejector sama udah kertas-kertas aja. Udah ini doang isinya. Irit sekali isinya. Cuma ini doang ya. Isinya cuma stiker, kemudian kertas-kertas sama charger. Itu juga kabelnya doang. Tanpa ada kepala chargernya ya. Jadi irit sekali. Dan udah gini doang. Nih gue tiriskan dulu ya. Sekarang kita buka yang 13 Pro. 13 Pro di sini ini dibilang green pill-nya udah kebuka, tapi cuma satu bagian aja. Satu bagian lagi belum dibuka. Ini gimana sih? Green pill-nya ternyata atas bawah ya. Yang bawah udah kebuka, yang atas belum. Oke. Ini kita buka. Wow, ini lucu banget. Warnanya biru. Dan ini untuk 13 Pro, mirip banget sama 12 Pro. Kenapa gue bilang mirip? Belakangnya matte atau doff gitu ya. Sampingnya mengkilap. Jadi kayak kebalikannya sih yang seri basic. Ini benar-benar kebalikan. Warna dan kilauan. Ya pokoknya gitulah ya. Pokoknya kebalikan lah antara kedua ini. Dan gue secara pribadi berharap sebenarnya ada kombinasi keduanya. Dimana belakangnya matte, sampingnya juga matte gitu. Jangan dipisah gini. Gue sejujurnya gue pakai iPhone 12 Pro Max kan ya. Ini gue agak nggak suka sebenarnya sama sampingnya. Sampingnya tuh mengkilap banget kayak gini. Jadi gue kurang suka sebenarnya sama yang mengkilap gini. Jadi gue pakein casing. Tapi ya udahlah ya. Secara desain bisa gue bilang ketiplek, blek sama dengan iPhone 12. Jadi kayak nggak ada bedanya. Dan isinya juga ternyata sama. Isinya cuma charger. Isinya cuma sama juga tuh. SIM ejector, stiker sama kertas-kertasan gitulah. Udah, ini doang. Isi dan tampilannya tidak ada yang berbeda. Lalu apa yang berbeda dibandingkan seri sebelumnya adalah di bagian dalamnya. Karena kalau gue bilang yang beda adalah operating systemnya, tentu enggak. Karena operating systemnya bisa gue bilang sama. Si iPhone 12 ini juga pakai iOS 15. Sama kayak ini. Then what the difference? The difference is... Apa ya? Apa bedanya? Biar gue berpikir.
Atau gue browsing dulu bentar. Sama-sama IP68 water resistant. Oh, bedanya di kameranya. Kameranya sekarang lebih sinematik. Jadi bisa bokeh-bokeh gitu dan perpindahan fokusnya lebih bagus. Ya kayak handphone Android lah. Dan di sini juga bisa bikin kalian naik jabatan karena di sini ada promotion. And for the first time, we're bringing ProMotion to iPhone. Jadi di sini ada fitur yang namanya promotion dari Apple, di mana device ini bisa mengatur secara otomatis refresh rate dari layarnya. Ini sampai 120 Hz. Well, bukan sesuatu yang baru buat gue karena selain pakai ini gue juga pakai handphone yang di sini yaitu pakai layar 120 Hz. Jadi bukan sesuatu yang baru buat gue, experience-nya udah pernah gue rasakan. Tapi ada di iPhone itu adalah hal yang bagus karena di iPhone gue yang ini, iPhone 12 belum ada. Jadi it's a really good thing. Harusnya ya, karena akhirnya ada di iPhone. Tapi ya kurang lebih sebenarnya kayak gitu perbedaan dan impresi awal gue. Dan sekarang gue akan nyalakan keduanya. Kita akan jajal dan hands on secara langsung. Ini gue nyalain dulu. Oke, dan ini keduanya udah nyala sekarang. Udah gue setting di halaman depannya. Dan tampilannya persis sama kayak iPhone pada umumnya. Sama kayak iOS 15 kebanyakan. Karena gue juga udah pakai iOS 15 di iPhone 12 Pro Max gue. Dan ya, ini sama aja tampilannya. Persis sama, ada widgetnya. Kemudian ada app library-nya. Kemudian ya ini juga ada ini ya. Lu bisa naruh cards di sini dan widgets. Dan sama. Kemudian untuk yang Pro juga sama persis ya. Nih, cuman kalau kalian bisa lihat di sini, ini perbedaan paling mendasarnya adalah smoothness dari layarnya. Gue nggak tahu nih kamera bisa nangkep atau enggak ya. Tapi ada satu hal yang kelihatan banget bedanya di sini nih kalau kalian lihat. Yang Pro di sini smoothness dan motionnya tuh lebih halus gitu ya karena ini refresh rate-nya lebih tinggi. Ada ProMotion. ada si promosi itu dia. Ya jadi lebih halus aja, lebih enak kalau ngelihat transisi dan lain-lain. Sedangkan yang iPhone 13 biasa masih kayak iPhone sebelum-sebelumnya gitu. Ini lebih smooth, lebih cakep sih. Lebih ngerasa lancar dan berasa mahal. Memang seharusnya harga segitu ya segini kualitasnya gitu. Dan kalau kalian misalkan pengen ngatur mengenai motionnya gitu, 120 Hz kayaknya gue nggak butuh, meskipun aneh banget ya, nggak butuh 120 Hz. Tapi kalau kalian pengen melimitasi pergerakan Hz-nya, refresh rate-nya, kalian bisa masuk ke bagian accessibility, ke motion. Di sini ada yang namanya limit frame rate. Jadi kalian bisa batasin ini jadi 60 Hz aja. Ya, ketika ini udah dibatasi, gerakannya jadi sama kayak iPhone 13. Dan di iPhone 13, ini settingannya nggak ada. Jadi settingannya cuma begini doang. Nggak ada limit frame rate. Ya. Jadi ya jelas perbedaannya ada di sini dari kedua handphone ini. Dan sekarang kita bahas hal yang paling banyak ditanyain juga, yaitu adalah kameranya. Ini singkat-singkat aja nih gue bahasnya. Nah, ini adalah kedua gambar yang gue ambil berdasarkan angle yang sama. Harusnya sih angle-nya sama. Kalian bisa lihat ini ada perbedaan warna dan juga perbedaan tone-nya harusnya. Entah kenapa berbeda ya. Entah kenapa berbeda. Mungkin karena harganya beda juga. Tapi ya mana yang lebih bagus menurut kalian? Silahkan kalian pilih sendiri. Sejauh ini gue belum bisa ngomong banyak. Yang jelas sedikit berbeda. Nanti gue akan bahas lebih detail di video-video yang lainnya. Dan by the way, ini keduanya bisa merekam 4K. Pakai kamera depan sampai 60 fps. It's a really good thing. Dan itu dia sedikit cerita gue tentang kedua handphone ini. Ini adalah iPhone 13 dan ini adalah iPhone 13 Pro. Dan keduanya adalah pinjaman dari toko HPdia. Jadi sekali lagi kepada toko HPdia terima kasih karena akhirnya gue bisa bikin konten ini. Dan kalau kalian mau ngecek tokonya mereka, silahkan cek di deskripsi untuk ngecek ke toko HPdia. Dan ya, paling kalau gue ada video lanjutan nanti akan gue publish lagi segera. Tentunya gue akan cobain dulu cukup lama kayaknya ya, semingguan lah ya. Kita akan compare ini dan juga mungkin akan gue compare dengan handphone gue yang lain karena di sini gue ada iPhone 12 Pro Max. Gue akan compare bagaimana perbedaannya antara yang seri 12 dengan seri 13. Dan gue juga masih ada seri 11, sebenarnya gue masih punya iPhone 11 Pro. Nanti akan gue compare semuanya deh. Gitu. Jadi ya tungguin aja di channel ini. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah. Thank you.